Kuasa hukum Yusuf Kala, Abdul Haji Talauhu, membawa 3 video barang bukti untuk melaporkan Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri. Selain Rismon, ada pemilik akun YouTube, YouTuber, hingga narasumber lainnya yang turut dilaporkan. Oke. Laporan ini dibuat usai nama JK dicatut menjadi dalang pendanaan di polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam kasus ini, Abdul menjelaskan sebelumnya Rismon sempat menyebut ada tokoh elit politik yang mendukung kasus ijazah palsu Jokowi. Ia menyebut Rismon mengaku menyaksikan langsung penyerahan uang sebesar 5 miliar rupiah dari Yusuf Kala kepada Roy Suryo CS. Turut juga kami akan melaporkan di berita bohong itu pemilik YouTube channel Musik Ciamis ini yang turut menyebarkan statement atau pernyataan yang kami duga dibuat oleh Rismon. Selain itu juga ada channel Mosato TV, pemiliknya Laurentius Irjanbu. Dalam channel itu dia menulis bahwa JK diseret pidana provokasi, pertanyaannya makar, gitu. Ini ada kalimat dia yang sangat fatal menurut kami karena ada pernyataan indikasi kemunafikan. Puji Prabowo tapi mau makar. Ini kan pertanyaan yang sudah telak gitu. Oke. Ada berapa jadi yang dilaporkan, Pak, selain Rismon? Jadi selain Rismon ada sekitar 4. Jadi ada pemilik YouTube dan ada YouTuber dan narasumber. Kalau Rismon sendiri berarti pasalnya pencemaran nama baik sama UU ITE dan fitnah? Pencemaran nama baik itu di pasal 439 junto pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 2023 KUHP yang baru. Terus kami juntukan juga dengan pasal 27A junto 45 di Undang-Undang ITE, itu pencemaran nama baik. Kalau di KUHP itu tuduhan fitnah. Terus masuk juga berita bohong. Jadi ancaman berita bohong itu barang siapa yang menyebarkan berita yang sudah dipastikan itu bohong dan mengakibatkan kegaduhan di publik. Dan hari ini kan terjadi kegaduhan. Sehingga Rismon juga masuk dalam kualifikasi unsur pasal berita hoax itu bersama dengan beberapa YouTuber dan pemilik channel. Jadi 4 laporan itu 4 pernyataan yang beda ya, Pak ya? Ya, jadi ada Rismon sendiri yang pernyataan soal pejabat elit dalam hal ini Pak JK di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, dan di satu sisi pihak-pihak yang mengglorifikasi, mengamplifikasi berita itu melewat YouTube dan dialog di media mereka. Tak terima dituding mendanai Roy Suryo untuk terus mengangkat kasus ijazah Jokowi. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala melaporkan Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri. Sementara itu Sekjen Pradi Bersatu mendorong polisi untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengungkap siapa pembuat konten provokatif tersebut. Kasus fitnah ijazah Jokowi terus bergulir dan terus menyenggol banyak nama. Salah satunya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Yusuf Kala dituding mendanai Roy Suryo CS hingga 5 miliar rupiah untuk terus menggoreng isu ijazah Jokowi. JK mengaku penudingnya ialah Rismon Sianipar. Dengan tegas JK membantahnya. JK mengaku mengenal Roy Suryo saat diri menjadi Menpora. Namun JK membantah mengenal nama-nama lain yang terlibat isu ijazah Jokowi. Bantahan JK tidak hanya gertak sambal, ia bahkan akan melaporkan Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri. Itu tidak akan mengurangi upaya hukum daripada pihak Pak JK, ya saya sebut Pak JK, untuk tetap melanjutkan laporan ini karena ini kemudian menjadi konsumsi publik yang tidak elok, ya, dan di pihak Pak JK tentu tidak ingin dituduh sebagai orang yang berada di balik kasus yang sudah sangat menguras, ya, perhatian dan tenaga pikiran masyarakat Indonesia. Dan ini betul-betul harus diluruskan. Yang kedua, tentu Pak JK dalam posisi tidak ingin seolah-olah dia ada masalah dengan Pak Jokowi yang sebenarnya adalah kolega dekat dan pernah bersama-sama di pemerintahan. Masa iya seorang Pak JK tega-teganya untuk mendanai suatu tudingan yang kini menjadi kontroversi.
Sementara itu, Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan mendorong polisi untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengungkap siapa pembuat konten provokatif tersebut. Dan memang di situ tidak ada yang disebutkan bahwa Bapak Yusuf Kalla ya, tidak pernah disebutkan di situ. Bahwa kemudian ada bohir, itu menurut Rismon ada, itu benar. Tetapi dia tidak menyebut spesifik. Terus kemudian kalau dikatakan terkait laporan ini betul-betul harus didalami oleh Mabes Polri nih. Siapa pembuat konten, siapa pembuat AI-nya, sehingga ini bisa diungkap oleh cyber. Bahwa yang menyebarkan, kemudian yang mengelola pun itu yang harus dilaporkan. Baik. Kalau terkait Mosato, itu harus diungkap dulu. Ya, saya bukan membela teman-teman yang ikut membela Bapak Joko Widodo, tidak. Tetapi kalau kita mau menelisik hukum dan mengungkap kebenaran, bahwa memang harus akun AI ini harus segera diusut tuntas. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Salah satunya Roy, Rismon, dan Dr. Tifa. Sementara berkat restoratif justice, status Egy Sujana dan Damai Harilubis sebagai tersangka telah gugur. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya menanggapi pernyataan pengamat politik senior Saiful Muzani soal ajakan menurunkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan singkat, Teddy menyebut Presiden Prabowo Subianto saat ini tidak mengurusi pernyataan yang disampaikan pengamat politik senior Saiful Muzani. Menurutnya, Presiden kini sedang fokus pada hal-hal besar yang lebih strategis. Sebelumnya, video potongan ceramah dari akademisi peneliti sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, viral di media sosial. Saiful Mujani dinilai melontarkan narasi untuk mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Yang membesar forum seperti ini. Wah, saya masih banyak sekali kerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa, gitu kira-kira. Gentong babi gitu, Pak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis dan ya gitu ya. Pemirsa, Polri menyatakan proses penerimaan taruna-taruni Akademi Kepolisian tahun anggaran 2026 mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Selain itu, Polri juga memastikan dalam proses seleksi hanya melalui satu jalur reguler. Komandan Apel. Polri menekankan proses penerimaan taruna-taruni Akademi Kepolisian tahun anggaran 2026 tetap berpegang pada prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Polri mengimbau calon peserta dan keluarga untuk tidak percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan jalur khusus, baik dengan iming-iming kuota atau permintaan sejumlah uang. Jika menjumpai praktik tersebut, masyarakat diminta segera melapor melalui Propam Polri atau hotline rekrutmen. Secara khusus terkait dengan penerimaan taruna dan taruni Akpol tahun anggaran 2026, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, proses seleksi hanya melalui satu jalur, yaitu jalur reguler. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami himbau kepada calon peserta, keluarga dari calon peserta, jika ada pihak-pihak yang kemudian mengiming-imingi atau memberi janji bahwa peserta tersebut atau anaknya bisa diterima melalui kuota khusus. Sekali lagi, bisa diterima melalui kuota khusus, jangan diabaikan, jangan ditanggapi. Saya ulangi, jangan ditanggapi
abaikan saja. Tercatat sebanyak 7.988 pendaftar online dan 5.432 diantaranya telah lulus verifikasi. Calon taruna dan taruni Akpol diproyeksikan menjadi pimpinan Polri di masa depan. Selain itu, Polri secara tegas menyampaikan proses penerimaan harus dilakukan secara transparan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Andri Setiawan, dan Laksana, iNews melaporkan.